Narasumber TV One, Yasser Arafat, keturunan Daud. Shalom, saya Monique Riekers dari YouTube Fakta Israel. Bapak Ibu mungkin sudah menonton video Fakta Israel saat diundang di catatan demokrasi dari TV One pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Bapak Ibu, ada pernyataan dari seorang narasumber yang juga diundang di acara ini, dan sesungguhnya dia adalah salah satu petinggi juga di redaksi TV One, Pak Irfan. Nah, beliau mengatakan bahwa jangan-jangan Yasser Arafat itu keturunan Daud, dan Ismail Haniyeh itu keturunan Ishak. Esau, bukan Ismail. Ismail bukan orang-orang Arab juga. Dan jangan lupa janji Tuhan juga pada Ismail dari sungai Mesir sampai negeri Sur. Jadi sebetulnya itu tanah milik diwariskan kepada keturunan Abraham, baik orang Arab, baik orang Yahudi, orang Funisia, orang Kanaan, orang Aram, orang Asyur, bangsa-bangsa Semitik di Timur Tengah. Jadi bukan cuma orang ngaku-ngaku keturunan Yakub yang sudah tidak jelas juntrungannya udah 3000 tahun. Netanyahu emang keturunan Abraham, hidung mancung, kulit putih, rambut pirang. Ini jangan ngarang deh. Ini ngaku-ngaku saja. Yang disebut dengan keturunan Abraham itu orang Palestina. Genetika mereka tuh udah dicek, mereka identik orang Timur Tengah. Nenek moyang mereka udah ribuan tahun tinggal di situ. Bisa jadi Yasser Arafat itu keturunan Daud. Bisa jadi Ismail Haniyeh itu keturunan Ishak. Karena mereka tinggal di situ turun-temurun ribuan tahun. Bukan Netanyahu dari Polandia yang ngaku-ngaku keturunan Yakub. Nah, Bapak Ibu, tentu saja kalau Yasser Arafat keturunan Daud, maka Yasser Arafat itu harus dari suku Yehuda. Suku Raja Daud adalah Yehuda. Dan sama dengan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach juga keturunan dari suku Yehuda. Makanya gelar Yesus salah satunya adalah singa dari suku Yehuda. Bapak Ibu bisa baca juga di Wahyu 5 ayat 5. Nah, kenapa Fakta Israel ingin membuat video reaksi ini? Karena menurut Fakta Israel memang sangat penting untuk kita tahu sejarah, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan Yasser Arafat bisa jadi adalah keturunan dari Daud, maka ia tentu lahir bukan dari seorang Mesir. Mesir ini adalah, kalau di Alkitab kita ini Misraim itu adalah bangsa Mesir. Jadi Tuhan memang membentuk ada 70 bangsa pasca air bah. Dari 3 anak Nuh beserta dengan istri mereka masing-masing lahirlah 70 bangsa. Dan dari situ kita bisa mengetahui ada bangsa suku-suku tribes of Arabian, orang-orang Arab, dan juga ada keturunan dari Ismail, ada 12 suku juga. Sama seperti dengan Israel yang ada 12 suku. Nah, dari biografi Yasser Arafat di situs resmi dari Nobel Prize, karena Yasser Arafat ini pernah menerima hadiah Nobel perdamaian ketika ia setuju untuk berdamai dengan Israel pada tahun 1993. Dikatakan di sini Muhammad Abdel Rauf Arafat As-Qutwa Al-Husaini lahir pada 24 Agustus 1929 di Kairo. Jadi ayahnya ini adalah keturunan Mesir. Dan dikatakan juga waktu ayahnya meninggal, Yasser Arafat ini tidak menghadiri pemakaman ayahnya pada tahun 1952. Nah, dikatakan Yasser Arafat tidak pernah menyebut-nyebut ayahnya, yang tidak dekat katanya dengan anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu dari pernyataan Pak Irfan bahwa jangan-jangan Yasser Arafat adalah keturunan dari Raja Daud, tentu ini sangat berlebihan.
karena dia sendiri mengklaim bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Israel itu adalah pendatang semua karena putih, hidung mancung dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke negara Israel, Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang Arab yang juga berkulit putih dan berhidung mancung. Kalau kita mengatakan bahwa orang Arab itu adalah keturunan Daud, ya tentu tidak Bapak Ibu. Karena itu lagi ya, Tuhan membentuk 70 bangsa. Orang Arab dan orang Yahudi sama-sama keturunan Sem. Makanya dibilang sebagai bangsa Semitik. Tetapi dari mana Daud berasal, itu dia dari Yakub. Yakub punya 12 anak, salah satunya adalah Yehuda. Dan Yehuda inilah yang melahirkan Raja Daud. Nah, Fakta Israel ingin memperlihatkan kepada Anda sebuah video juga dari Membri yang diambil dari TV Mesir. Pada saat wawancara, menteri dari Hamas ini mengatakan bahwa orang-orang Palestina itu setengahnya adalah orang Mesir dan setengahnya adalah orang Arab. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa bisa kok orang Palestina disebut sebagai orang Arab? Karena memang dulu Gaza, Bapak Ibu, sejak tahun 1948 sampai 1967 itu dikuasai oleh Mesir. Karena itulah banyak orang Mesir datang tinggal di Gaza. Orang-orang Mesir ini kawin-mawin, beranak pinak dan menetap di Gaza. Sampai pada Perang Arab Israel yang kedua, saat 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suria, Lebanon, dan Irak menyerang Israel. Dalam perang 6 hari Israel berhasil merebut Gaza, Gurun Sinai. Nah, itulah yang kemudian menjadi orang-orang Gaza. Jadi Bapak Ibu, kita paham dulu backgroundnya, kita paham dulu latar belakang peristiwanya. Nah, itulah mengapa Menteri Hamas ini mengatakan sebagian orang Gaza, sebagian orang Palestina itu adalah orang Mesir dan sebagiannya lagi adalah orang Arab. ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط. شخصيا نص عائلتي مصرية كلنا، ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري. في أساسنا نص فلسطين، نص فلسطين يا أخواننا مصري ونصها سعودي. ايش من هم الفلسطينيون؟ يكونوا من الإسكندرية، من القاهرة، من دمياط، من الوجه البحري، من أسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون. Kalau kita mau lihat Bapak Ibu, salah satu ciri mengapa bangsa Israel itu dipastikan adalah keturunan yang sama dengan Israel di Alkitab, mereka agamanya tetap sama, yakni Yudaisme. Agama ini adalah agama yang diberikan Tuhan sendiri kepada Nabi Musa. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sejak dahulu dari masa Abraham. Kalau kita mau lihat mundur lagi, sejak Adam. Tuhan yang sama, identitasnya sama, YHWH, nama diri Tuhannya, YHWH. Semua firman-Nya bisa kita baca di Alkitab kita Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu semua, bisa saya katakan bahwa dari Abraham, Ishak, Yakub, lalu Musa membawa ke-12 suku bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ini semua merupakan sebuah keberlangsungan yang Tuhan sudah tetapkan dari awal, dari Adam hingga nanti kepada langit bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Nah, kita semua tahu bahwa ujung dari rencana penciptaan manusia sampai ke akhir, Tuhan sudah menceritakan pikiran dan isi hatinya, semuanya dituangkan di Alkitab, firman Tuhan. Dan itulah kebenaran yang harus kita pegang. Jika bangsa Israel saat ini tidak ada, jika bangsa Israel saat ini punah, berarti kita tidak bisa mempercayai Alkitab kita lagi. Karena apa? Janji Tuhan gagal. Dan itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu. Janji Tuhan tidak pernah
gagal. Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi Bapak Ibu, banyak sekali narasi negatif tentang Israel, tetapi pastikan Anda terpaut hanya kepada Alkitab. Sebab itulah sumber kebenaran. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Tanpa kebenaran tidak mungkin ada perdamaian, tidak mungkin ada keadilan. Dan Bapak Ibu, kita hidup di hari-hari ini, hari-hari akhir zaman, di mana bapa segala dusta sedang memutarbalikkan kebenaran demi kebenaran dengan narasi-narasi kebencian. Saya berharap Anda selalu mengikuti informasi yang benar hanya di YouTube Fakta Israel. Jangan lupa subscribe, dukung dan doakan Fakta Israel agar menjadi berkat bagi Indonesia di tengah kegelapan akhir zaman. Saya Monique Raker, salam damai dari kota Sharm el Sheikh, Mesir.